Halo semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian juga turut mendukung kami untuk terus menyebarkan informasi, edukasi, dan juga insight di bidang investasi, finansial, dan juga pasar modal Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke semua platform media sosial Anda, agar kami terus berkembang dan semakin semangat dalam membuat video-video lainnya. Langsung saja kita masuk ke insight kita kali ini tentang saham Indosat Tbk atau kodenya ISAT. Indosat adalah sebuah perusahaan dengan nilai pasar 12,5 triliun dan ternyata Indosat merupakan perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia. Listing sejak tanggal 19 Oktober 1994 dengan pemilik saham utama Ooredoo Asia Pte Limited sebesar 65%, kemudian Negara Republik Indonesia sebesar 14,29% dan masyarakat sebesar 20,71%. Dan walaupun namanya Indosat, tapi pemiliknya itu bukan Negara Republik Indonesia. Pemilik utamanya adalah Ooredoo Asia Pte Limited. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, earning per share Indosat diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar minus 126. Loh, kok bisa rugi? Hal ini dikarenakan pada kuartal pertama Indosat mengalami kerugian, walaupun di kuartal kedua dilaporkan kalau Indosat mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi positif dibandingkan dengan kuartal sebelumnya maupun tahun sebelumnya. Jadi secara year on year atau Q on Q earningnya bertumbuh. Indosat memiliki sales 13,45 triliun dengan total aset 61,08 triliun, kemudian liability sebesar 47,69% dengan equity sebesar 12,40 triliun. Kemudian kalau kita lihat book value per share Indosat itu sebesar 2282 atau 2282. Nah, inilah yang menghasilkan valuasi Indosat adalah lebih kecil, yaitu sebesar 0,01 kali. Nah, kalau kita lihat secara valuasi ini, Indosat masih dinilai oke. Tapi coba kita lihat dari valuasi lain, misalnya PER, price earning ratio-nya itu sebesar minus 18,25 kali. Minus karena memang pendapatannya negatif atau rugi. Kemudian sekarang kita lihat dari segi profitability-nya. Net profit margin Indosat sebesar minus 2,53%, kemudian return on equity atau ROE-nya sebesar minus 5,50%, diiringi dengan rasio utang yang sangat tinggi. Debt equity rasionya sebesar minus 384,60%. Jadi secara fundamentalnya memang Indosat sekarang earningnya mengalami pertumbuhan. Tapi untuk tahun ini Indosat masih berada di estimasi rugi, dan juga kalau dilihat dari fundamental secara keseluruhan Indosat termasuk dalam kondisi tidak begitu baik. Sekarang kita lihat dari segi price range-nya, price range 1 tahun dan price range 5 tahun. Kalau price range 1 tahun, harga terendah Indosat itu berada di 1190 dan harga tertingginya berada di 2960. Untuk price range segitu bisa dikatakan kalau Indosat itu tidak murah ya. Kemudian coba kita lihat dari segi price range 5 tahun 5 years low high-nya. Untuk rendahnya itu masih di 1190 dan tingginya di 750 atau 7500. Nah, kalau misalnya kita bandingkan harga sekarang dengan price range 5 tahun memang masih bisa dikatakan murah. Tapi kalau kita bandingkan harga sekarang dengan price range year to date itu bisa dikatakan mahal. Tapi semuanya kembali lagi kepada Anda. Apakah Anda akan memasukkan Indosat ke dalam bahan analisa Anda atau bahkan memasukkan Indosat ke dalam trading plan Anda? Anda memutuskan. Dan jika iya, Anda akan membelinya, jangan lupa gunakan trading plan yang baik dan juga money management yang ketat. Baik, sekian mengenai insight Indosat Tbk. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal dalam pasar modal Indonesia. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia.